Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Metode dengan adat kebiasaan, metode dengan nasihat, dan metode dengan memberikan perhatian, dan metode dengan hati. Keteladanan Rasulullah SAW dalam kekuatan fisik, begitu juga dalam keberanian yang terakhir, yaitu keteladanan Rasulullah SAW di dalam berpolitik. Pada pagi hari ini masih di dalam bab yang sama, yaitu keteladanan Rasulullah SAW di dalam memegang teguh prinsip. Suatu hari di dalam sejarah, ketika orang-orang kafir dan orang-orang musyrik datang kepada Rasulullah SAW, meminta kepada pamannya Abu Talib agar Rasulullah diberikan kepada mereka, diganti dengan orang lain, dan menghentikan agar Muhammad SAW untuk berhenti berdakwah. Rasulullah SAW kemudian menduga bahwa Abu Talib tidak akan membantu lagi dirinya dan akan menyerahkannya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy. Lantas Rasulullah SAW mengatakan kepada pamannya, apa katanya? Ya ammi, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allah au ahlaka dunahu. Demi Allah wahai pamanku, kalaulah mereka itu meletakkan matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya untuk aku meninggalkan urusan dakwah ini, lan mataraktuhu, aku tidak akan meninggalkannya hatta yudhhirahullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menampakkannya, au ahlaka dunahu, atau saya hancur karena mempertahankan agama ini. Sama sekali wahai pamanku, aku tidak akan meninggalkan prinsip menyebarkan Islam dakwah ini. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dengan berlinang air mata, menangis Rasulullah SAW. Ketika pamannya Abu Talib melihat keteguhan hati dan kejujurannya, ketegasannya menempuh jalan dakwah tanpa mempedulikan segala rintangan dari orang-orang yang membencinya, maka Abu Talib memanggil Rasulullah SAW dan berkata kepadanya, idhab ya ibna akhi, pergi wahai anak saudaraku, pergi, fakul ma ahbabta, katakan apa yang kamu sukai, katakan,
Fawallah, demi Allah, la usallimuka li syai'in abadan. Aku tidak akan menyerahkan kamu kepada mereka dengan imbalan apapun. Aku tidak akan memberikan kamu kepada mereka. Pergi, wahai anakku, pergi, sampaikan apa yang kamu mau sampaikan. Begitu pamannya Abu Thalib mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tetap membackup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pamannya bersenandung dan dengan membaca syair. Saya bacakan syairnya. Wallahi lan yasillu ilaika bi jam'ihim hatta awassada fit turabi dafina. Fasda bi amrika ma 'alaika ghadada wa abshir bidzaka wa qarra minhu 'uyuna. Wa da'awtani wa zamta annaka nasihi wa laqad sadaqta wa kunta thamma amina. Wa 'aradta dinan la mahalata annahu min khairi adyanil bariyati dina. Laulal malamah aw hidaru masabbah lawajadtani samhan bidzaka mubina. Yang artinya, demi Allah, sama sekali mereka tidak akan sampai kepadamu dengan adanya aku, meski mereka mengumpulkan segala kekuatan hingga diriku tertutup oleh tanah kuburan atau mati. Jadi Abu Thalib tetap akan membantu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan dengan tegas apa yang engkau bawa tanpa usah merendah diri. Sebarkan kabar gembira dan bersenang hatilah dengan tugasmu. Kata Abu Thalib, engkau panggil aku dan aku telah menduga bahwa engkau adalah penasihatku dan benarlah denganku. Engkau benar-benar dapat dipercaya. Engkau tawarkan sebuah agama, tidak ada keraguan. Agama yang engkau bawa adalah sebaik-baik agama. Jika bukan karena ancaman, kecaman, dan caci maki, niscaya engkau dapatkan aku memeluk agama yang engkau bawa. Tapi Abu Thalib di dalam akhir hidupnya belum mau membaca syahadat. Ya Allah, sudah dibujuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi belum diberi hidayah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad sekali-kali tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Hanya Allah yang memberikan petunjuk. Untuk ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimplementasikan ayat Al-Qur'an ini dalam sikap hidupnya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Muhammad, sabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi di antara para rasul. Di antara para rasul ada ulul azmi, sebagaimana kita tahu. Sabar Muhammad. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu itu akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepadamu seperti orang-orang yang dahulu sebelum kamu. Massathumul ba'sa. Mereka itu
mendapatkan malapetaka, diuji oleh Allah. Waddarra, dan juga mereka mendapatkan kesengsaraan. Wazulzilu, mereka digoncang dengan beberapa problem-problem, ujian-ujian. Hatta yaqular Rasul, sehingga Rasul walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrullah qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu ayat ini, membaca ayat ini, sehingga memberikan pelajaran kepada kita. Tidak mungkin kita hanya enak-enakan begitu masuk surga tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian keimanan. Orang-orang yang sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malapetaka, dengan kesengsaraan, digoncang dengan beberapa ujian-ujian. Tidak mudah. Rasulullah membuktikan di dalam sikap hidup dan kehidupannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya kamu Muhammad adalah orang yang berakhlak mulia, memegang prinsip. Karena keteladanan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, para sahabat yang hidup bersamanya selalu mencintainya, ingin berjumpa, ingin menemaninya di mana beliau itu berada. Jadi para sahabat radhiyallahu an, kemana Rasulullah pergi, mereka mengikutinya. Pala Umar suatu hari radhiyallahu an, kami enggak sempat untuk bersama Rasulullah. Kamu ya nanti beritahukan kepadaku apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah, apa petunjuk yang telah diberikan oleh Rasulullah kepadamu, sampaikan kepadaku. Begitu cintanya para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah memberikan keteladanan di dalam dirinya, dalam sikap hidupnya. Ada sebuah kisah Sauban, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Sauban mukanya agak pucat. Kemudian dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sauban, kenapa mukamu seperti itu? Apakah kamu sakit? Ya Rasulullah, saya tidak sakit. Tapi saya lama tidak berjumpa dengan kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Saya rasanya senang sekali ketika aku berjumpa denganmu ya Rasulullah. Saya senang sekali. Kesedihan saya kemudian sembuh karena saya berjumpa denganmu ya Rasulullah. Kemudian Sauban berbicara tentang hari akhirat. Ya Rasulullah, nanti kalau di hari akhirat, apakah saya bisa berjumpa dengan engkau ya Rasulullah? Engkau di surga yang sangat tinggi bersama para nabi ya Rasulullah. Sedangkan aku kalau masuk surga, tentu aku berada surganya di bawah sekali. Sedangkan engkau di surga yang sangat tinggi. Apabila aku tidak masuk ke dalam surga, aku tidak bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah. Aku tidak bisa berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Sehingga turunlah ayat, Mayuti'allaha wa rasulahu. Allah berfirman,
Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka? Minan nabiyyin, yaitu mereka para nabi, wasyuhada, mereka para orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan mereka orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah teman-teman yang baik nanti di dalam surga. Sobat, tidak usah sedih. Kamu akan bersama kami. Kamu akan bersama kami. Begitu sahabat pembantu Rasulullah SAW sangat sedih karena tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW lama. Tidak sabar ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Begitulah mereka para sahabat mengambil contoh keteladanan Rasulullah SAW dalam segala hal. Ternyata keteladanan itu sangat berpengaruh pada jiwa, meninggalkan bekas yang baik dalam membentuk kepribadian seseorang. Tentu keberhasilan anak dalam pendidikan. Bilal bin Rabah, ketika dia itu sudah masuk Islam, dilarak, diseret, dihimpit dengan batu yang panas di dalam sahra, padang pasir, dibujuk agar kembali kepada kemusyrikan, menyembah Lata dan Uzza. Apa kata Bilal? Ahad. Dia tidak mau untuk kembali kepada kemusyrikan. Setelah tauhid menghunjam dalam hatinya, dia tetap memegang prinsip. Enggak. Ahad. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu datang memerdekakannya. Rasulullah SAW suatu hari ditawari oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tawaran itu sebetulnya mungkin menurut manusia simpatik tawarannya. Muhammad, sudahlah, gini saja kompromi. Kamu menyembah Tuhanku selama 1 bulan, dan aku juga akan menyembah Tuhanmu 1 bulan. Sudahlah, kita tidak usah bertengkar. Sudahlah. Seolah-olah simpatik tawaran itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul, Muhammad, katakan kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Juga kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Sudahlah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena itu dalam agama tidak ada toleransi. Yang ada adalah toleransi sosial keagamaan. Saling membantu, silakan aja. Berbuat baik, silakan aja. Tapi di dalam keagamaan tidak ada toleransi. Nanti kalau Jumat pergi ke masjid ya, kalau hari Ahad kamu ke gereja ya. Enggak ada itu. Tetapi kalau saling bantu-membantu, dia sakit, kita beri obat, silakan. Dia butuh apa, kita bantu, tolong mereka, silakan dalam sosial keagamaan. Karena itu Al-Quran mencatat kehidupan para sahabat dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Fatih ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad Rasulullah
Dan orang-orang yang bersamanya asyidda 'alal kufar. Dia keras terhadap orang-orang kafir. Tapi ruhama bainahum. Akan tetapi mereka saling berkasih kasihan, saling mencintai sesama mereka. Surat Az-Zariyat ayat 18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu sedikit tidurnya pada malam hari. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada akhir malam, waktu sahur itu artinya akhir malam, hum yastaghfirun. Mereka meminta ampun, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka para sahabat. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Surat Al-Fatah juga. Kamu melihat mereka sahabat-sahabat ruk'an sujada, ruku, sujud, yabtaghuna fadlan minallah, mereka meminta karunia dari Allah, waridwana, dan meminta juga keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tandanya mereka itu dalam wajah mereka ada bekas sujud, karena mereka banyak sekali sujud. Karena itu kita juga akan menteladani para sahabat. Para sahabat yang terpuji mereka itu. Dan budi pekertinya yang mulia. Karena mereka tahu dengan Rasulullah SAW. Sejaman dengan Rasulullah SAW. Diberikan keteladanan oleh Rasulullah SAW. Dan mereka para sahabat merindukan, mencintai Rasulullah, menteladaninya. Karena itu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu adalah orang-orang sahabat itu orang yang hidup pada zaman Rasul dan mereka beriman. Oleh maka orang-orang yang patut juga kita teladani. Untuk menteladani mereka para sahabat, bagaimana kita membaca sejarahnya. Sejarah para sahabat tertulis dalam buku-buku dengan tinta emas. Sejarah Abu Bakar, sejarah Umar, sejarah Utsman, sejarah dan lain-lain. Mereka itu. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man kana muta'assiyan," kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang ingin untuk menteladani, falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka teladanilah itu dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil ummah quluban. Karena mereka para sahabat itu adalah hatinya baik, hati umat yang baik. Wa a'maqu ilman wa a'maqaha ilman, dan ilmunya sangat mendalam. Wa aqallaha takallufan, dan sedikit sekali ya keterpaksaannya. Wa aqwamaha hadyan, dan juga petunjuknya sangat lurus. Wa ahsanaha halan, dan keadaannya sangat baik. Jadi keteladanan para sahabat bagi kita sebagai seorang muslim, ya, contoh juga keteladanan para sahabat. Ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih para sahabat untuk menjadi suhbah, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iqamah dinihi, dan juga bersama Rasulullah menegakkan agama ini. Fa'arifu lahum fadlahum. Kenali apa kelebihan mereka.
wattabi'u fi atharihim, dan ikuti asarnya. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Mereka-mereka itu berada di dalam petunjuk yang sangat lurus, yang lurus. Karena itu di samping kita menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga menteladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak-bapak Ibu, pada subuh kali ini keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memegang prinsip dan bagaimana implementasinya dalam pendidikan anak nanti kita akan teruskan Sabtu yang akan datang. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan keteladanan kepada anak-anak, kepada orang-orang, sehingga kita menjadi orang tua atau pendidik, kita akan menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak-anak, dalam memegang prinsip keagamaan. Ini saja pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi